pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Buku yang kita gunakan adalah buku yang seperti ini. Tujuan pembelajaran adalah siswa diharapkan bisa mendeskripsikan pengaruh dan upaya mengatasi perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan dengan baik. Nah, adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dari ahli fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman terhadap kehidupan itu ada pengaruhnya? Bisakah kalian menjawab? Baik, kita bahas satu persatu. Bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar negara? Yang pertama, di bidang ekonomi. Pada kehidupan ekonomi, interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Kemudian yang kedua di bidang sosial. Pada kehidupan sosial, interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda, kemudian terjadilah kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, dari sisi budaya. Pada kehidupan budaya, media transformasi dan informasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Contohnya, makanan Cina telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Yang keempat, di bidang politik. Pada kehidupan politik, interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Palestina dan Israel mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel dan Palestina. Nah, yang kelima, di bidang pendidikan. Pada kehidupan pendidikan, banyak negara memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Salah satunya, kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Nah, adik-adik sekalian, nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian dalam bentuk lembar kerja peserta didik, dalam bentuk yaitu membuat peta pikiran dan laporan singkat. Nah, silahkan perhatikan tabel berikut. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian dalam mengerjakan tugas membuat peta pikiran dan laporan singkat. Langkah kegiatan yang pertama, inti permasalahan. Diskusikan apa saja pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Indonesia. Silahkan kalian pilih salah satu saja bentuk pengaruh sebagai bahan penelitian kalian. Yang kedua, menyusun peta pikiran. Uraikan hal apa saja yang dapat dikembangkan dalam upaya mengatasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Dari permasalahan yang telah dipilih pada tahap pertama, tuangkanlah di dalam peta pikiran
sebagian bertugas mengumpulkan jawaban dari informasi tambahan, dan sebagian lagi mencari dari narasumber. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari beberapa sumber, yaitu dengan cara membaca bahan informasi tambahan dan melakukan wawancara. Langkah yang kelima, menganalisis dan mengolah informasi sebagai jawaban sementara. Diskusikan informasi yang sudah kalian peroleh dan informasi tambahan dari wawancara narasumber, padukan menjadi konsep jawaban sementara. Nah, langkah yang keenam, menulis laporan singkat. Menulis laporan individu berdasarkan hasil rumusan jawaban sementara dan dapat dikembangkan lagi dengan pemahaman individu. Berikut, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian contoh peta pikiran. Di sini, Ibu memberikan contoh yang kita angkat adalah pengaruh perubahan lahan menjadi pemukiman. Nah, dari judul yang kita pasang di sini, kira-kira perubahan apa saja nanti yang akan muncul? Contohnya di sini Ibu berikan misalnya adanya perubahan dari sisi lahan menjadi yang tadinya perdesaan menjadi perkotaan. Kemudian pengaruh lagi yang bisa berubah adalah dari penduduknya, yang mungkin penduduknya hanya sedikit bisa menjadi bertambah. Kemudian yang ketiga adalah munculnya pencemaran lingkungan. Yang keempat adalah banyaknya gedung-gedung bertingkat yang dibangun di daerah tersebut. Ini hanya contoh, jadi kalian bisa mencari contoh permasalahan yang berbeda. Baik, Ibu akan memberikan contoh bagaimana laporan singkat. Perhatikan tayangan berikut ini. Judul yang Ibu berikan contoh di sini adalah Alamku Tercemar. Silakan kalian memasang judul yang semenarik mungkin yang membuat orang tertarik untuk membacanya atau sesuai dengan keinginan kalian. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, mari kita merefleksikannya. Yang pertama, apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Yang kedua, adakah materi yang masih membingungkan? Yang ketiga, perilaku bagaimana yang sudah kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini? Nah, adik-adik sekalian, silakan tugas LKPD tadi dan refleksi ini kalian tuliskan di selembar kertas. Silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya, baik dari buku maupun media internet. Kembangkan jawaban kalian sebagus mungkin. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian Ibu minta untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian harian pertama. Pelajari kembali semua materi yang sudah diajarkan dari submateri pertama sampai submateri terakhir di bab yang pertama untuk semester ganjil, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya sebagai bahan penilaian harian yang pertama di semester ganjil kelas 9. Baik, anak-anakku sekalian, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan kota. Dan dalam skala yang luas, dapat terjadi antar negara dan benua. Maka dari itu, kita tidak bisa menutup diri dari manapun atau negara lain, karena hal ini akan berdampak pada ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di negara kita. Demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik. Terus tambahkan wawasan kalian dan semangatlah dalam belajar. Hilangkan kemandekan kalian, hilangkan